Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ida dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini, kita masih akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu, agar pelajaran pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa kali ini kita akan melanjutkan tentang teks cerita inspiratif. Bercerita dan mendengarkan cerita adalah kegiatan yang hampir disukai oleh semua banyak orang. Di banyak kesempatan, di mana saja, siapa saja, jika sudah berkumpul, pasti ada cerita yang disampaikan. Sekarang, bercerita sudah menembus batas ruang dan waktu. Bahkan, bercerita dapat dilakukan di media sosial di dunia maya. Pada pelajaran yang lalu, Ibu sudah jelaskan tentang teks cerita inspiratif. Kalian masih ingat bukan? Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Sebuah cerita yang menginspirasi seseorang untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pengetahuan 3.12 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Sedangkan kompetensi keterampilannya 4.12 adalah mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk teks cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Sedangkan untuk materi pembelajarannya adalah yang pertama tentang struktur teks cerita, yang kedua kebahasaan, dan yang ketiga, menyusun teks cerita inspiratif. Selanjutnya, apa sih struktur teks cerita inspiratif itu? Apa saja yang menjadi strukturnya? Yang pertama adalah orientasi, yang kedua, perumitan peristiwa, yang ketiga, komplikasi, yang keempat, resolusi, dan yang kelima, koda. Menelaah struktur teks cerita inspiratif. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau penggambaran situasi. Pengenalan tersebut dapat berupa tempat lahir, kondisi sosial, budaya, atau masa kecil tokoh yang menjadi sorotan dalam teks cerita inspiratif. Seperti contoh berikut. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egois dan mudah marah, dan seterusnya. Kemudian, struktur yang kedua adalah perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa merupakan tahapan cerita yang mana tokoh mulai bermasalah, tokoh mulai berkonflik. Bisa konflik fisik atau konflik batin. Bisa konflik dalam diri tokoh atau konflik
antar tokoh. Seperti contohnya, orang tua anak yang tadi pemarah sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita." Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi merupakan puncak konflik para tokoh dalam cerita, dan konflik berada pada level yang tertinggi. Contohnya, pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, sehingga pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Begitu ya anak-anak, dan seterusnya bisa kalian baca dalam buku paket BSE. Struktur yang selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi merupakan tahap di mana tokoh menetapkan jalan untuk menghadapi masalahnya. Perjuangan yang telah dilakukan tokoh dalam menghadapi permasalahan dikemukakan dalam tahap ini. Permasalahan pun perlahan hilang. Contohnya, sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku yang tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat." Berikutnya, struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan tahapan penyelesaian cerita yang berisi penyelesaian sekaligus penutup cerita. Biasanya terdapat kesimpulan dan pesan moral. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati. Sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab, meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama, kata keterangan. Kedua, kata penghubung atau konjungsi. Yang ketiga, kata menjemuk. Menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya di, ke, dari, dan sejenisnya. Keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya, abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya untuk, agar, supaya, dan sejenisnya. Keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya dengan baik, secara teliti, dan seterusnya. Kemudian langkah-langkah apa yang kalau kita ingin menyusun teks cerita inspiratif? Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama adalah menentukan tema. Kita harus memilih tema yang menarik. Bagaimana cara memilih tema yang menarik? Adalah tema yang mengandung inspirasi. Inspirasi bisa kita peroleh dari membaca buku, majalah, atau media online. Bisa dari pengalaman kita yang kita alami sendiri atau dari lingkungan sekitar kita. Bahkan kita bisa mengambil inspirasi dari menonton drama, film kartun, film animasi, dan sebagainya.
Yang kedua, menyusun kerangka cerita berdasarkan struktur cerita inspiratif, yaitu dimulai dari orientasi, perumitan peristiwa, sampai pada koda. Yang ketiga, mengumpulkan dan mencari bahan serta data cerita. Yang keempat, mengembangkan kerangka cerita. Yang kelima, menyunting cerita dari segi struktur maupun dari segi kebahasaannya. Dan yang terakhir adalah menulis kembali cerita yang sudah disunting menjadi teks cerita inspiratif yang siap untuk dibaca. Nah, kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan, memberi inspirasi positif, memberi inspirasi kebaikan kepada pembaca. Yang kedua, ceritanya mampu menggugah perasaan dan diharapkan mampu mempengaruhi bahkan memotivasi pembaca. 3. Struktur cerita inspiratif meliputi orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan langkah-langkah dalam menyusun teks cerita inspiratif adalah menentukan tema, menyusun kerangka cerita, mengumpulkan dan mencari bahan serta data cerita, mengembangkan kerangka cerita, menyusun bahasa cerita, dan akhirnya kita bisa menulis kembali teks cerita inspiratif yang sudah disunting tadi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.